Hai, selamat datang kembali di channel Knowledge B. Ini adalah video lanjutan kita pembahasan mengenai bahasa pemrograman Solidity dan juga Remix IDE. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa types yang digunakan, beberapa variable types yang digunakan dalam bahasa pemrograman Solidity. Beberapa types yang akan saya tunjukkan diantaranya adalah yang pertama boolean, uint, int, address, bytes, dan juga string. Oke, yang pertama adalah boolean. Jadi misal saya buat nama variabel di sini adalah misal has favorite number, saya buat sama dengan misal true. Jadi apa sih itu boolean? Jadi dalam bahasa pemrograman Solidity, boolean ini dipakai nantinya untuk menentukan syarat atau condition dalam kontrak. Misalnya statement apakah transaksi boleh dilakukan, apakah kontrak sedang aktif atau tidak. Jadi intinya boolean ini berfungsi semacam saklar logika dalam kontrak, hidup atau mati, benar atau salah, boleh atau tidak boleh. Nah, untuk menentukan bahwa sebuah variabel itu adalah boolean, di belakang nama dari variabel kalian ketik bool. Maka dengan statement begitu, ini mengindikasikan bahwasanya statement kita adalah boolean, dan boolean berisi dua nilai, yaitu yang pertama true, yang kedua adalah false. Jadi benar atau salah. Kalau misal kalian familiar dengan bahasa pemrograman lain seperti contohnya JavaScript, mungkin kalian sudah mengerti mengenai logika syarat atau condition dalam bahasa pemrograman seperti ini. Dan yang kedua yang akan saya tunjukkan adalah mengenai uint. Nah, uint memiliki berbagai variasi. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, bermacam variasi uint, dan uint dengan variasi terbesar yaitu uint 256. Jadi 256 ini adalah mengindikasikan besarnya uint, nilai yang akan bisa kita masukkan ke dalam sebuah uint tersebut. Misal saya buat favorite number, misal sama dengan, nah apa sih itu uint? Uint atau unsigned integer. Jadi ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan angka positif, hanya angka positif. Jadi nilai yang ada dalam uint 256 ini hanya berupa angka positif termasuk 0. Jadi misal saya buat misal uint 256 98, ini bisa, tapi negatif tidak bisa. Dan besarnya angka yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah uint ditentukan oleh versi bits uint yang digunakan. Di sini uint 256 ini adalah uint dengan bits yang terbesar. Jadi semakin besar uint yang kalian gunakan, maka semakin besar pula angka yang bisa kalian masukkan ke dalam uint tersebut. Seperti contoh ini adalah uint 256, yang artinya adalah uint dengan 256 ini bisa menyimpan angka sampai 2 pangkat 256 dikurang 1. Hasilnya kalian kalikan sendiri. Jadi misal saya contoh masukkan di sini uint 8, misal kalian kalikan 2 pangkat 8 dikurang 1, itu hasilnya sekitar 255. Nah, jika kalian masukkan di sini 256 atau 257, ini akan error, tidak bisa. Type error kan? Maka dengan semakin besar uint yang kalian gunakan, maka semakin besar pula angka yang bisa kalian gunakan di dalamnya. 8. Oke. Nah, hal selanjutnya yang akan saya tunjukkan kepada kalian adalah mengenai int. Seperti uint, int juga memiliki bermacam variasi, dan int terbesar yaitu saat ini adalah int 256. Misal saya buat nama favorite int
equals, karena jadi apa sih itu int? Jadi int atau sign integer artinya adalah variabel yang bisa digunakan untuk menyimpan angka negatif dan juga positif. Jadi kalau misal saya masukkan sini minus 98, ini bisa sama juga seperti uint. Semakin besar int yang digunakan, maka semakin besar pula angka yang bisa dimasukkan. Seperti contohnya int dengan besaran int 256 ini, bisa nilai akan bisa masuk dengan rentang sekitar minus 2 pangkat 255 sampai 2 pangkat 255 kurang 1. Jadi intinya nanti dengan penggunaan int yang besar pula, kita akan bisa menyimpan nilai yang jauh lebih besar juga. Jadi akan aman dari overflow untuk hampir semua kasus. Misalnya nanti jika kita dalam case jumlah token, saldo, dan juga perhitungan kompleks. Oke, hal selanjutnya akan saya tunjukkan pada kalian adalah mengenai address. Address misal saya buat my address equals. Jadi address ini adalah variabel dimana variabel yang memrepresentasikan 20 byte atau sekitar 160 bit data, dan nilainya bisa berupa alamat Ethereum yang sering kita lihat. Sebagai contoh, jika saya membuka wallet MetaMask saya dan maka nilai dari address itu adalah seperti ini. Jadi kalau kalian yang sudah paham mengenai kripto, misalnya kalian trading kripto atau apa, transfer transaksi kripto dari wallet satu ke wallet yang lain, mungkin kalian sudah paham ya mengenai address ini. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman Solidity ini, karena Solidity ini adalah bahasa pemrograman kotak pintar yang digunakan di Ethereum, maka address yang terkait dengan bahasa pemrograman Solidity ini adalah address, saya kasih contoh, ini address alamat Ethereum Sepolia. Jadi seperti ini nilainya, dan kalian paste koma. Jadi address ini nanti kedepannya bisa digunakan untuk menyimpan alamat akun, mengirim dan menerima Ether, mengecek saldo, interaksi dengan kontrak lain, dan juga kontrol akses. Tapi kesimpulannya, address itu adalah identitas utama kita nanti di Ethereum. Intinya di sini kalian sudah paham lah mengenai apa sih isi address itu dalam bahasa pemrograman Solidity, maka isinya seperti ini. Dan hal selanjutnya yang akan saya tunjukkan adalah mengenai bytes. Sama seperti uint dan int, bytes juga memiliki bermacam variasi, dan bytes terbesar adalah bytes 32. Misal saya buat nama my bytes equals, bytes dalam bahasa pemrograman Solidity ini adalah tipe data biner mentah, tempat kita nanti menyimpan data dalam bentuk sekumpulan byte. Jadi bytes ini nanti bisa kita gunakan untuk menyimpan data biner apa saja, tidak harus teks ataupun angka. Berbeda dengan string yang akan saya jelaskan nanti, kalau string teksnya bisa dibaca oleh manusia, tidak dengan bytes, karena bytes adalah data biner mentah dan tidak punya encoding, hanya deretan byte 0 sampai 255. Jadi kalau kalian mau lihat contoh dari bytes, saya kasih contoh, saya buka wallet saya dan saya lihat transaksi yang sudah terjadi. Saya lihat di Block Explorer. Nah, hasil daripada bytes sendiri itu adalah bisa berupa data biner mentah, hasil hash, tangan digital, dan juga data pendek. Dan ini adalah salah satu contohnya transaksi hash. Saya copy, saya kembali dan saya paste. Oke, selanjutnya yang terakhir yang akan saya tunjukkan adalah mengenai string. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya, string ini merupakan tipe data yang di Solidity yang digunakan untuk menyimpan teks, huruf, angka, ataupun simbol dalam format UTF-8. Jadi dalam string ini, dalam variabel string ini, kita bisa menuliskan apa saja. Misalnya saya buat hello Budi 98 misalnya. Dan panjang daripada string ini juga dinamis, artinya bisa menyimpan teks pendek ataupun teks panjang.
Oke, mungkin saya cukupkan di sini dulu untuk video pembahasan kita mengenai tipe-tipe variabel yang ada di bahasa pemrograman Solidity. Untuk selanjutnya kita akan menggali lebih dalam mengenai Solidity dan Remix IDE. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan share ke semua orang yang tertarik dengan teknologi blockchain, kriptografi, dan juga Web3. Dan jika ada pertanyaan mengenai video ini dan video sebelumnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian mengenai pembelajaran kita kali ini? Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.